Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, ada pertanyaan, apakah boleh sholat tanpa wudhu? Agama Islam itu begitu indah dan penuh dengan kemudahan-kemudahan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui menginginkan kemudahan kepada hambanya dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat. Sampai-sampai saat kita kesulitan air saat mau berwudu, Islam memberikan solusi terbaiknya, yaitu dengan bertayamum sebagai pengganti wudu. Dengan begitu sangat dibolehkan sholat tanpa wudu tetapi dengan tayamum, dan sholatnya sah. Hal ini tentu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan akan kita bahas berikut ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungannya kepada semua pemirsa yang belum subscribe. Silahkan untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, tayamum merupakan salah satu cara bersuci yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Meski begitu, ada beberapa ketentuan yang wajib diketahui sebelum kita melaksanakan tayamum. Secara istilah, tayamum berarti mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah atau permukaan bumi dengan tata cara tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik suci, usaplah mukamu dan tanganmu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku dalam suatu hajat, lantas aku berada dalam keadaan junub dan tidak mendapati air. Aku menggulung-gulung di tanah sebagaimana hewan berbolak-balik. Kemudian aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku menceritakan hal tadi pada beliau. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukup bagimu melakukan dengan kedua telapak tanganmu seperti ini. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan kedua telapak tangannya di tanah sekali. Kemudian beliau mengusap tangan kirinya pada tangan kanannya. Beliau mengusap punggung tangannya dan mengusap wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai tayamum. Yang pertama, syarat tayamum. Tayamum memang tidak boleh dilakukan sembarangan, kecuali kondisinya sedang dalam keadaan seperti berikut ini. Yang pertama, tidak ada air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air seperti orang yang lemah, orang yang dipenjara, atau menghindari serangan binatang buas. Yang ketiga, sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Yang keempat, jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup, yaitu untuk minum. Yang kelima, tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air meskipun airnya ada di dalam sumur misalnya.
Yang keenam, takut habisnya waktu sholat sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Dan yang ketujuh, kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Kemudian rukun tayamum. Terdapat 4 rukun tayamum yang perlu diketahui oleh umat Islam. Di antaranya 1. Niat bersamaan dengan sapuan pertama. Yang kedua, mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat, tertib. Sunnah tayamum. Sementara itu, sunnah tayamum terbagi menjadi 3. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, meniup kedua telapak tangan setelah menepuk kedua tangan ke debu atau pasir. Yang ketiga, mendahulukan anggota badan bagian kanan daripada yang kiri. Berikutnya, niat tayamum. Niat tayamum dibaca ketika kedua tangan Anda sudah menyentuh debu bersih dan akan mengusap wajah. Cara membacanya cukup dalam hati. Adapun niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma lil istibahati sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Tata cara tayamum dikutip dari laman NU online. Di bawah ini tata cara tayamum yang benar dari awal sampai akhir. Yang pertama, menyiapkan atau temukan tanah berdebu atau debu bersih. Yang kedua, menghadap kiblat, mengucapkan bismillah sambil meletakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari tangan dirapatkan. Yang ketiga, menepuk kedua punggung tangan supaya debunya tidak terlalu menempel. Yang keempat, mengusapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat tayamum dalam hati. Nawaitu tayamuma lil istibahati sholati lillahi ta'ala. Yang kelima, meletakkan kembali telapak tangan pada debu sambil jari-jarinya direnggangkan. Pastikan Anda tidak memakai aksesoris jenis apapun dan harus dilepas sementara. Yang keenam, menempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan. Sekiranya ujung-ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Yang ketujuh, usap telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu balikkan telapak tangan kiri ke lengan kanan dan usap hingga ke pergelangan. Yang kedelapan, usap bagian jempol kiri ke jempol kanan dan lakukan hal sama pada bagian kirinya. Di tahap ini, pertemukan kedua telapak tangan dan usap di antara jari-jarinya. Selanjutnya, doa setelah tayamum. Seperti halnya wudhu, tayamum juga harus diakhiri dengan membaca doa. Berikut doa setelah tayamum yang dibaca sambil menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang saleh. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan kebaikan-Mu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikan-Mu aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu.
Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, itulah sekilas penjelasan tentang tayamum. Tayamum bisa kita lakukan di mana saja selama tempat tersebut memang tidak ditemukan air untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.